Ketujuh, perutnya membuncit menandakan kehadiran nyawa mungil di dalam rahimnya. Namun, senyum bahagia tak pernah menghiasi wajahnya. Sebaliknya, wajahnya selalu dipenuhi oleh kesedihan dan kecemasan yang teramat dalam. Arini duduk di ruang tunggu dokter kandungan. Jari-jarinya memainkan ujung jilbab. Ia gugup. Hari ini, ia akan menceritakan rahasianya. Rahasia yang selama ini ia pendam rapat-rapat di dalam hatinya. Rahasia yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak, yang membuatnya selalu merasa bersalah, dan yang membuatnya takut untuk menatap masa depan. Dokter kandungan, Dokter Ayu, adalah satu-satunya orang yang ia percaya. Dokter Ayu adalah dokter yang ramah dan baik hati. Ia selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada pasiennya. Arini berharap Dokter Ayu bisa membantunya menghadapi masalah yang sedang ia hadapi. Setelah menunggu beberapa saat, Arini dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan. Ia menceritakan semuanya kepada Dokter Ayu, dari awal hingga akhir. Ia menceritakan tentang kehamilannya, tentang kekasihnya, Rio, yang telah meninggal dunia dalam kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Ia menceritakan tentang janin yang dikandungnya, janin yang merupakan buah cintanya dengan Rio, dan yang terpenting, ia menceritakan tentang penyakit langka yang dideritanya, penyakit yang membuat ia tak akan bisa hidup lama lagi. Arini menjelaskan bahwa penyakitnya, sindrom genetik yang langka, akan membuatnya meninggal dunia setelah melahirkan. Ia tahu, kemungkinan besar ia tidak akan bisa melihat anaknya tumbuh besar. Ia hanya berharap anaknya lahir dengan sehat, dan ia bisa memberikan sedikit kasih sayang sebelum ia pergi untuk selamanya. Mendengar cerita Arini, Dokter Ayu terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Ia tak pernah menyangka akan mendengar cerita yang begitu menyayat hati. Ia memeluk Arini, memberikan dukungan dan semangat. Dokter Ayu berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Arini dan bayinya. Ia akan memastikan Arini mendapatkan perawatan terbaik selama kehamilannya. Dan ia akan membantu Arini mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran bayinya. Arini merasa sedikit lega setelah menceritakan rahasianya. Ia merasa beban berat di dadanya sedikit berkurang. Namun, kesedihan dan kecemasan masih tetap menghantuinya. Ia masih harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak akan bisa hidup lama lagi. Ia harus mempersiapkan diri untuk kepergiannya, dan ia harus memastikan bahwa bayinya akan mendapatkan kehidupan yang layak. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arini menjalani perawatan kehamilannya dengan tekun. Sesuai dengan arahan Dokter Ayu, ia berusaha untuk tetap tegar. Meski rasa sakit dan kecemasan selalu menghantuinya, ia menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku-buku tentang bayi dan menggambar sketsa wajah bayinya di buku catatan. Ia membayangkan bagaimana rupa anaknya kelak, dan ia membayangkan bagaimana ia akan mengasuhnya. Dir Ayu bersama tim medis melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi Arini dan janinnya. Mereka memastikan bahwa Arini mendapatkan perawatan terbaik dan janinnya tumbuh dengan sehat. Mereka juga membantu Arini mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran bayinya. Dari menyiapkan perlengkapan bayi hingga mencarikan keluarga yang bersedia mengasuh bayinya jika Arini meninggal dunia. Suatu hari, Dokter Ayu mengajak Arini berbicara. Arini, kata dari Ayu dengan lembut, kita harus mempersiapkan skenario terburuk. Kita harus memastikan bahwa bayimu akan mendapatkan perawatan terbaik, bahkan jika terjadi sesuatu padamu. Arini mengangguk, air matanya mengalir deras. Ia sudah mempersiapkan diri untuk hal itu. Ia telah menulis surat wasiat, menyertakan pesan-pesan untuk bayinya dan orang-orang yang ia cintai. Ia juga telah memilih keluarga sahabatnya, Bu Ani, untuk mengasuh bayinya jika ia meninggal dunia. Bu Ani adalah seorang wanita yang baik hati dan penyayang. Arini yakin Bu Ani akan merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Suatu malam, Arini merasakan sakit yang luar biasa. Ia segera dilarikan ke rumah sakit Dr. Ayu, dan tim medis langsung menangani Arini. Proses persalinan berjalan dengan lancar. Seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat lahir ke dunia. Arini sempat melihat wajah bayinya, mencium keningnya, dan memberikan sedikit kasih sayang. Setelah itu, Arini menutup matanya untuk selamanya. Dir Ayu dan tim medis merasa sangat sedih atas kepergian Arini. Mereka telah berusaha
sekuat tenaga untuk menyelamatkan Arini. Namun takdir berkata lain. Mereka merasa kehilangan seorang pasien yang luar biasa. Seorang wanita yang kuat dan tegar di tengah cobaan yang begitu berat. Mereka juga merasa iba kepada bayi perempuan yang baru saja kehilangan ibunya. Bayi perempuan itu diberi nama Rindu. Sebagai simbol kerinduan Arini kepada anaknya, Bu Ani merawat Rindu dengan penuh kasih sayang. Ia selalu menceritakan kisah Arini kepada Rindu, sehingga Rindu selalu merasa dekat dengan ibunya. Meski ia tidak pernah bertemu dengannya, kisah Arini dan Rindu menjadi legenda kecil di kota itu. Kisah tentang cinta, seorang ibu yang begitu besar, dan pengorbanan yang begitu dalam. Tahun-tahun berlalu, Rindu tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan cantik, persis seperti ibunya. Bu Ani yang merawatnya sejak bayi, selalu menceritakan kisah Arini. Ibu kandung Rindu, ia menceritakan tentang kecantikan Arini, kebaikan hatinya, dan pengorbanan besar yang telah ia lakukan demi Rindu. Bu Ani menyimpan semua surat dan sketsa Arini dengan hati-hati, seperti harta yang paling berharga. Rindu tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar tentang ibunya. Ia sering bertanya kepada Bu Ani tentang Arini, dan Bu Ani selalu menjawab dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ia menunjukkan surat-surat dan sketsa Arini kepada Rindu, menjelaskan tentang kehidupan Arini dan penyakit yang dideritanya. Rindu merasa sangat dekat dengan ibunya, meski ia tidak pernah bertemu dengannya. Ia merasa seolah-olah Arini selalu ada di dekatnya, menjaganya dan menemaninya. Pada suatu hari, saat Rindu berumur 15 tahun, Bu Ani memberinya sebuah kotak kecil yang berisi foto-foto Arini dan beberapa barang milik Arini. Di antara barang-barang itu, ada sebuah buku harian kecil yang ditulis Arini selama kehamilannya. Di buku harian itu, Arini menuliskan semua perasaan dan pikirannya, dari awal kehamilan hingga saat ia meninggal dunia. Rindu membaca buku harian ibunya dengan penuh haru. Ia membaca tentang perjuangan Arini selama kehamilannya, tentang rasa sakit dan kecemasan yang selalu menghantuinya, dan tentang cintanya yang begitu besar kepada Rindu. Ia membaca tentang harapan Arini agar Rindu bisa hidup bahagia dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Air mata Rindu mengalir deras saat membaca buku harian ibunya. Ia merasa sangat kehilangan ibunya, meski ia tidak pernah bertemu dengannya. Ia merasa sangat bersyukur karena telah memiliki ibu yang begitu luar biasa. Ibu yang rela mengorbankan segalanya demi anaknya. Setelah membaca buku harian ibunya, Rindu merasa lebih dekat dengan Arini. Ia merasa seolah-olah ia mengenal ibunya dengan sangat baik. Ia merasa terinspirasi oleh perjuangan dan pengorbanan ibunya, dan ia bertekad untuk hidup sebaik mungkin untuk membanggakan ibunya. Suatu hari, Rindu bertemu dengan Dr. Ayu, dokter kandungan yang merawat ibunya. Dr. Ayu menceritakan kembali kisah Arini, menambahkan detail-detail yang tidak ada dalam buku harian. Dr. Ayu juga menceritakan tentang penyakit langka yang diderita Arini, dan bagaimana Arini menghadapi penyakitnya dengan tegar dan tabah. Mendengar cerita Dr. Ayu, Rindu merasa semakin kagum kepada ibunya. Ia merasa ibunya adalah seorang wanita yang luar biasa, wanita yang kuat dan tegar di tengah cobaan yang begitu berat. Ia bertekad untuk selalu mengenang ibunya dan meneruskan perjuangan ibunya. Ia ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, seperti yang selalu diharapkan ibunya. Rindu, terinspirasi oleh pengorbanan ibunya, memutuskan untuk menjadi dokter. Ia ingin membantu orang lain, seperti dari Ayu telah membantu ibunya. Selama masa pendidikannya, ia rajin belajar dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia mengingat pesan ibunya dalam buku harian, hiduplah sebaik mungkin. Rindu, jadilah orang yang berguna bagi masyarakat. Setelah lulus kuliah, Rindu bekerja di rumah sakit yang sama dengan Dr. Ayu. Ia memilih spesialis anak, ingin merawat anak-anak seperti dirinya yang dulu dirawat oleh Bu Ani dengan penuh kasih sayang. Ia sering mengingat cerita Bu Ani tentang ibunya, tentang kebaikan dan kelembutan Arini. Rindu berusaha untuk meneladani sifat-sifat baik ibunya dalam setiap tindakannya sebagai dokter. Suatu hari, seorang pasien kecil dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Bayi itu menderita penyakit langka yang sangat mirip dengan penyakit yang diderita ibunya dulu. Rindu merasa sangat familiar dengan gejala-gejalanya. Ia mengingat detail-detail yang diceritakan Dr. Ayu tentang penyakit
Arini, dengan pengetahuan dan pengalamannya, Rindu berhasil mendiagnosis penyakit bayi tersebut dan memberikan perawatan yang tepat. Bayi itu akhirnya sembuh. Keberhasilan Rindu merawat bayi tersebut menjadi berita besar di rumah sakit Dr. Ayu. Sangat bangga pada Rindu, ia melihat semangat dan dedikasi Rindu dalam merawat pasiennya. Sama seperti semangat dan dedikasi Arini dulu, Dr. Ayu menceritakan kisah Rindu kepada banyak orang sebagai bukti bahwa semangat dan pengorbanan seorang ibu dapat menginspirasi generasi selanjutnya. Rindu, seiring berjalannya waktu, juga menemukan informasi lebih lanjut tentang penyakit langka yang diderita ibunya. Ia mempelajari riset-riset terbaru dan berkolaborasi dengan peneliti lain untuk mencari cara pengobatan yang lebih efektif. Ia ingin menghormati kenangan ibunya dengan menemukan solusi untuk penyakit yang telah merenggut nyawa ibunya. Suatu hari, Rindu berhasil menemukan terobosan baru dalam pengobatan penyakit langka tersebut. Penemuannya itu menyelamatkan banyak nyawa anak-anak yang menderita penyakit yang sama dengan ibunya. Penemuan Rindu menjadi sebuah warisan berharga, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk dunia kedokteran. Ia telah mewujudkan impian ibunya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Rindu hidup bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Ia selalu mengingat ibunya, Arini, dan Bu Ani, yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kisah Arini dan Rindu menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Kisah tentang cinta, seorang ibu yang abadi dan kekuatan, semangat yang tak pernah padam. Kisah tentang seorang gadis hamil yang rahasianya membuat dokter menangis, tetapi juga kisah tentang seorang anak perempuan yang terinspirasi untuk menjadi pahlawan bagi banyak orang